Kalau kena umpannya, langsung kejepit. Halo? Kabur lagi tuyul. Absen Bang CP, ntar kita bikin absennya. Halo? Pak Bom putar dulu videonya Pak Bom. Tadi video apa yang mau diputar tadi? Nggak bisa bukain kamera, bro. Emang nggak ada akun Bapak yang bisa on cam? Pakai yang bisa on cam lah, Pak. Kan saya udah bilang 20 lebih, Bu Inep kan tahu. Saya masih cari nih open kamera yang bisa dibikin dulu. Jadi yang bisa on Pak Bom. cam itu kena semua. Yang bisa open kamera cuma yang saya punya akun besar itu Pak Bom 08. Saya takut ganti akun lah. kena ban lagi nggak bisa live. Sebentar doang. 08, 04. Dua itu akun besar aku nggak berani pakai live. Ntar aku kena ban lagi gimana? Ini Kalau walau aku besok punya. Pak. Ya kalau kena ben walau bisawab innalillahi wa innalillahi. Nah, ini saya lagi cari nih, sebentar. Yang Boomer udah kena ban, yang bisa open kamera. Megaloman kena ban. Itu Boomer 1, 2, 3 ban. Megaloman 1, 2, 3 ban. Popeye 1, 2, 3 ban. Saya dari tadi cek. Iya, terus Pak Bom yang kena ban itu 1, 2, 3, 5, 6, Gajian. 7. Ini Nah, ini gitu yang- tanggal gajian apa gimana sih? Hah? Gua kagak tahu. Bukan tanggal gajian. Oh, Gak tahu. Ntar gua cek dulu. oke. Aku absen dulu Pak. Halo, Kiai Meong. Shalom. Oh, shalom. Halo, Raja Borbor. Shalom. Shalom. Halo, Pak Lidara. Lomsa. Dua. Lomsa. Oh iya. Bisik-bisik pula tuh hitungnya. Shalom Ibu Minef. Nah, ada suara nggak? Penggugat. Ada suara. Minef dua. Dilewatin itu. Siapa Lidara? Siapa Lidara? Gugat ngorok. Oh, oke. Sang penggugat 1, 2, 3. sang penggugat 2. 3. Aku takut ya Allah. sang penggugat 3. 3. Tapi nggak aku ya. Aku janji nggak aku ya. Nggak aku yang menurunin ya. 3. Bisa. Ngorok. Popeye bisa Sang kasih naik penggugat. Popeye itu. Halo. 3. Sang penggugat. Yang Popeye udah bebas. Sang Popeye udah penggugat bebas. 3. Ngorok. 3. Udah. Ibu Winef ya. Iyalah. Nggak saya ya. Iyalah, dia juga gitu. Oke. Anu. Saya punya Popeye. Tahu nggak siapa yang mundurkan Ibu Winef? Tahu nggak siapa yang menurunkan dia? Gugat itu yang nurutkan. Bukan gugat yang nurunin. Si Rabbi. Secara cepat tadi. Halo. Iya Pak. Popeye sudah bisa baru lolos hari itu. Saya angkat tuh Popeye. Popeye. Oke, siapa? Sambil nunggu Pak Bom, kita dengarkan dulu ini soalnya ada videonya Pak Bom. Ini orang memang bahaya juga, bilangnya Kristen tapi gini, kita dengerin ya. Yang mana yang mau saya dengar ini? Popeye atau Jangkar ini Pak? Oh siap. Kita Jangkar kan betul. Nih kita lihat nih ya ini dia bilang orang Kristen nih ya, tapi dia lagi ngerumpi di roomnya si Umar. Waduh. Kita dengerin Si ya. Jerry namanya, si Jerry. Bukan. Itu Kembuan. bukan Kristen itu. Bapak, Dia tuh bapak. Iya makanya kita dengerin aja, dia bilang Kristen. Agamamu, agamaku adalah. Jadi saya pakai prinsip kayak itu. Begitu. Ini ada si Dani Ompong soalnya dia ngomongin bom. Islam Pak Kembuan ke sesama Kristen ini kan
Pak Kempuan itu pemahamannya kan dianggap menyesatkan gitu, padahal kan Pak Kempuan menyampaikan kebenaran gitu kan, itu bahwa sekarang itu bukan zamannya Yesus, sekarang kan zamannya Pak Kempuan dengan Bapak gitu ya. Amin. Kristen, mereka kalang kabut. Kenapa? Banyak orang Kristen tuh nggak sportif, nggak beriman. Mereka nggak mau cari kebenaran, tapi mau cari bohong-bohongan. Iya. Ya itu karena mereka takut, maka mereka itu menyudutkan Pak Kempuan dengan on cam. Nanti kan ketika on cam, nah itu di share gitu, apa maksudnya dicari ya. Dicari, Ya, betul. Bahasa istilah sekarang digerutuk gitu Pak Kempuan. Betul. Yang gerutuk siapa ya? Bukan orang Muslim, bukan, ya orang Kristen sendiri. Iya, mereka mau cari ini. Mereka kan mau cari uang juga dari itu. Memang kan udah diajarkan kepada Kristen bahwa iblis akan menguasai bumi ini, gitu. Tapi dia nggak bisa lawan dengan itu. Kan ada ayatnya, banyak yang terpanggil, ya kan, banyak yang mengaku Kristen, tapi mereka nggak terpilih. Itu dalilnya ada. Jadi si Kempuan itulah iblisnya. Iya. Masalah Luga juga, dia katanya mau ini mau itu, oke gue bantu lu 1M, gue bilang begitu. Tapi minta ketemu kan, saya bilang saya ada di Bogor. Pada waktu itu dia ada kontak di WA kan. Lalu terakhir dia nggak datang, jam yang sudah tentukan kan dia nggak datang. Nah alasannya nggak ada ongkos. Kalau Nabi nggak ada ongkos, saya begitu. Begitu, kirimin ongkos katanya. Ya saya kalau orang-orang kayak begitu malas gitu. Gila ya si Kempuan ini ya. Iya. Dia mau kasih 1M sama Luga loh katanya. Luga Otaknya aja tuh memang iblis dia. suruh ketemu di Bogor. Mau dikasih 1M. Typing Religinya apa dong dia tuh? Islam Kristen enggak, Islam enggak. pintar kali berdusta ya. Pak Bom diomongin sama ini nih. Dengan pemahaman Sama si Dani. Iya, emang dengan pemahaman Pak Kempuan ini terus Islam yang panik gitu. Yang enggak yang panik kan Kristen sendiri gitu loh. Islam yang panik. Yang panik Makanya dengan hadirnya Pak Kempuan itu Kristen sendiri yang panik. Maka yang bahaya buat Pak Kempuan itu ya dari Kristen sendiri. Sebenarnya nggak bahaya kalau mereka mau berbuka hati. Oh iya, Sami ini udah menyembah yang salah. Ternyata kok lawannya sorga adalah neraka. Jadi lawannya Bapa ya neraka, ya si Yesus di neraka. Harusnya mereka begitu. Maka coretlah kata Yesus, harusnya Yesus di neraka katanya. begitu. Begitu juga dengan saya kan pernah kesaksian kan ngomong, saya bilang saya pernah dikerubutin sama FPI dulu ya, tahun 2009 nggak salah. Nah Alkitab kan semua saya tiap kata Allah saya udah coret, saya cuma panggil Tuhan. Nah kata Yesus ini saya belum ketemu Yesus dulu. dicoret. Enggak, saya nggak coret. Waktu itu saya belum ketemu. Kan saya ketemu nih kata Yesus ini kan 2023. Setelah kami diskusi di Eropa, kita bicara sama di orang Eropa pun banyak nggak tangkap. Tapi saya ketemu di Italia waktu itu dengan seorang Chinese Jakarta, Chinese Makassar tapi tinggal di Jakarta. Dia cuma ngomong simpel, ya iya saya aja Katolik, saya nggak percaya itu Yesus. Saya cuma percaya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Lalu saya bilang, wah kita klop dong. Nah, dia juga mencari orang seperti saya gitu kan, karena katanya ke pendeta, mereka nggak bisa karena udah ditutupin dengan sekolah teologi itu. Saya juga pernah sekolah teologi, tapi saya nggak mau banggain dengan teologi. Jadi maksudnya hati-hati sama manusia ini, ingetin suaranya. Ini iblis ini, ya. Dia ngaku-ngaku Kristen, ya. Dia masuk-masuk ke komal-komal ya.
Saya bilang kan, menurut Rasul Paulus, semua teologi itu sampah. Nah, nanti kalau saya kayak si Elia Miron, dia bilang di mana terdapat itu katanya. Saya kasih 500 juta. Waktu saya kasih di Kisah Para Rasul, langsung dia blok saya kan, maksudnya diturunkan saya di grup itu. Apa? Jadi saya lihat Kata mereka sampah ini di nggak mau Kisah cari Para Rasul. kebenaran, tapi mau cari teologi itu katanya Rasul Paulus sampah teologi ya. apa namanya koin. Dengar dulu, soalnya namamu dibawa-bawa di sini nih yang ngomong ini nih dia yang jelek-jelekin nih. Sompong. Dengerin ya. Si Dani mana? Iya. Bohongan bikin orang nggak mau. Jadi mereka tuh udah kayak apa ya, kayak dukun. Bener juga ada pertanyaan tadi. Apa beda pendeta dengan dukun gitu? Si Luga. Tuh, dengerin tuh. Iya. Jadi tolong yang Kristen-Kristen jangan nangis ya. Karena yang di sorga itu cuma ada Bapa kami yang ada di dalam sorga. Begitu. Kalau Anda mau dengar gombal gambul, ya pergilah ke gereja. Saya anjurkan juga orang-orang Kristen, stop kasih perpuluhan. Perpuluhan bukan orang Kristen punya itu. Itu buat orang Yahudi. Itu dia malaikat 10, ya kan? Dan juga itu harusnya dikasih makan di gereja itu. Kami udah praktekkan. Setiap ibadah kami itu kami kasih makan sampai puas. Gitu. Mungkin gereja pertama di Jakarta yang kasih makan ya kami. Itu karena dari kami waktu itu nggak minta perpuluhan, mana ada yang kasih 20%, 30% malah. Tapi sekarang kan pendetanya beli jam tangan mewah, mobil mewah, apa semua gitu. Dulu pun saya belum kenal, masih pakai Yesus loh itu. Iya. Tuh, dengerin tuh Pak Kembuan. Jadi Pak Kembuan itu udah sampai ke luar negeri ya, bukan di Indonesia aja gitu ya. Iya. Makanya gitu Itu ya. yang siapa itu Palidara? Apa? Betul, ini the one. Ini di ruang di komalnya Islam. Tuh, dengerin tuh. Siapa yang bilang itu kayak suara si Yohanes? Kembuan. Nah, memang saya Bukan, ini Islam, ini namanya nih. Nih namanya nih Bagus As apa siapa ini? Bagus As ini dia yang Itu Umar. bukan yang ngomong, ini Umar mah diem, ini yang ngomong yang barusan. Lihat tuh dengerin si Oh, si Bagus. Bagus. Oh iya. Bagus Lanjut Pak, lanjut. Ini luar biasa ini. Dan dia bilang ya ini, ya itulah Kristen. Jadi lagi gibahin Kristen, lagi ini dia ininya, biangnya ini, Kembuan ini ya, kita dengar. Saya nggak mau menghina Kristen, saya menjelaskan kebenaran. Jadi kalau banyak kebenaran yang saya ajukan, ya dijawab dong. Jangan apa yang pakai alat pengeras suara yang gede, lalu ngamuk-ngamuk kayak begitu, lalu ngomong sombong. Bom tadi, bom panas asli. Iya, si bom kan tadi. Jadi kalau orang Kristen yang benar, dia jangan turun, dia harus bawa roh. Pak Kembuan, saya harusnya bagaimana? Harusnya dia bertanya begitu, atau apakah saya salah? Apakah Pak Kembuan yang benar? Gitu aja kan? Nggak usah sampai jadi roh iblisnya masuk dewannya. Jadi dewan nggak ada Kristen yang menghina Kristen. Saya nggak ada yang menghina kok. Saya kan bertanya, paham kau? Nyamar kau Kembuan. Nah, nanti mereka bilang saya lagi bukan Kristen, agama lain. Inilah orang-orang Kristen bodoh-bodoh udah dirasukin nama iblis. Oke, jawab the one ya. Sadar, ini Manaro gaskan. Sadar oton-oton Tuhan lu lagi disabung sama Umar Valen. Aneh ini Pak Kembuan, aneh ya, nggak usah ke Kembuan lah. Ini nggak usah ke Pak, nggak usah Ini kasih All contoh Saints. Kembuan. Kembuan itu Ada Islam nyamar Kristen katanya itu. All Saints. Katanya kamu All Saints. Kamu kan orang-orang kudus. Harusnya jangan ngomong begitu. Kamu kasih narasi naik ke atas All Saints.
Kembuan itu Islam nyamar Kristen. Nah ini kan emang Kristen pakai Bapa, Muslim pakai Bapa kan tidak. Dia kan pakai Allah. Oke ya All Saints itu jawabannya. Ini orang-orangnya bom-bom pasti ini. Yang ngaku faith, yang ngaku-ngaku Kristen menyampaikan firman di kepentingan dan ada lagi nih menaruh gastan sadar oten Tuhan lalu apa lagi saya menjawab juga yang di bawah. Kenapa mereka juga nggak berani ke atas, cuma yang nuduhnya marah suruh naik host. Betul, Nggak berani naik. mereka cuma nggak mau terima kenyataan bahwa kekristenan di dunia ini sekarang lagi hancur karena pakembuan tentang Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah, lawannya sorga kan neraka. Nah, jadi Yesus di mana? Jawabannya sendiri. Yang nomor naik kos, betul. Kembuan, nah ini udah gitu. Kristen menghina Kristen. Bukan, mereka itu nggak mau terima kenyataan. Ini yang tulisan Korea ini, tulisan Korea ke Jepang ini kan. AB. Kembuan bukan Kristen. Saya Iya. bantah. Silakan. Saya cuma ingin bantah itu ya statementnya nggak ada Kristen menghina Kristen. Nggak usah kasih contoh ke Pak Kembuan. Nah itulah. Yohanes itu kan Kristen ya. Tritunggal itu juga Kristen. Itu mereka saling menyesat-nyesatkan, membidat-bidatkan. Itu gimana itu? Saya udah pernah masuk ke mereka. Waktu itu Nggak kan usah di ke grup. Pak Kembuan. Bukan, saya bilang saya dalam Kembuan. Itu Wanes, Tritunggal, apa semua. Itu ajaran iblis. Saya bilang gitu aja ke mereka. Karena apa nggak ada Roh Kudus, nggak ada Bapa. Tapi sekarang mereka saya lihat udah mulai pakai nama Bapa. Tapi digabung-gabungkan dengan suka-suka mereka gitu. Bodoh. Orang-orang bodoh bicara. Kacau sama Israel. Dialah Bapak di surga mengaku dirinya sendiri. Repot ya. Kembuan itu dia mengaku Bapak di surga, istrinya Melisidik. Mengaku Bapak di surga dia, dan istrinya Deli. Nah, istrinya dikatakan Melisidik. Istri siapa? Istrinya dia. Istrinya dia sebagai Melkisedek, tapi Melisidik. Siapa Dele Sidik tuh? Istrinya dia Iya, istrinya sebagai apa? sebagai Roh Kudus. Melisidik. Masya Allah Tuhan Yesus. Aduh ampun. Aduh. Saya punya di band kemarin di tempat dia sama istrinya. Tukar nama lagi. Dia punya istri beneran. Iya, Nelly, Ibu Nelly. Kenal saya sama orang ini. Gereja apa itu kok bisa punya pemahaman seperti itu kacaunya? Dia tidak ada gereja, cuman dia seperti ministry. Seperti ministry dia di dekat UKI, rumahnya besar, rumahnya. Dia dulu pemegang saham. Oh itu sudah lama. Sudah lama. Jadi yang di UKI itu juga memang menerima kalau si Kumbuan itu adalah bapak. Ya pengikutnya orang dikasih uang, dikasih kontrakan macam-macam. Ini 11-12 sama ini Sasiopa. Squad itu ya? Sasiopa 11-12. Dia mengaku Bukan dia Sasiopa dia. Dia paham baru. Bahwa dialah si Kembuan inilah bapak di surga. Dia mengaku sebagai bapak di surga. Istrinya sebagai Melisidik. Jadi mereka duit tunggal, nggak ada anak, nggak ada Yesusnya. Dari mana dia punya duit tuh bang Putih? Salah satu pemegang saham di perusahaan susu Oh alah. di Cililitan situ. Ngeri kali ya. Pemegang. Dia kalau tidak percaya Yesus, jangan bilang Kristen dong. Kristen itu pengikut Kristus, Yesus Kristus. Iya. Jadi dia membawa Kristen untuk membangun apanya ya? Komunitasnya. Ministrinya. Aduh kurang ajar.
Tadinya dia pengikut ini nih, pengikut gereja yang di seberang Ahmad Ismail Marzuki. Lihat Pak Lidara ada di bawah. Udah. Coba kasih besar saya dong. Nama saya. Nggak ada Pak di daerah Pak. Nama saya Dani. Ini saya. Dia ada nonton di bawah. Pak di daerah nggak bisa naik ya. Wah, kena ban semua dia. CP sudah tidur kah? Pak CP. Ya kayak ada tidur dari kemarin pagi dia itu. Aku mau menyarankan agar Komal ini lebih berfaedah. Jadi Tidak edukasi. Jadi jangan kalau ngomong berebutan seperti anak TK, satu persatu. Dan berikanlah edukasi. Sebagai contoh, berilah edukasi pembahasan kitab Quratul Uyun. Nanti minggu depan edukasi Fatur Arazi, Fatur Izar. Nah, itu edukasi yang berguna. Setuju? Alles gut. apa Bang Mel? Maksudnya apa Bu Wina? Oh ini Bu Kurang Wina. jelas dengarnya apa? Ya jadi buat Nah, suaranya yang kenceng. Jangan badan aja yang gede. Suaranya kecil. buatlah room ini bersikap edukasi. Ya. Jadi contohnya ada satu edukasi yang berguna, misalnya edukasi Quratul Uyun. Apa itu Quratul Uyun tuh? Tanya sama Bu Sofi itu Quratul Uyun apa itu. Nanti masuk lagi anak kecil tuh. Diajarin dia Quratul Uyun. Iya, kayak guru BP lah gitu loh. Aku nih pura-pura jadi BP gitu loh. Gitu, pura-pura jadi BP. Oke. Kita dengar ya. Mana Pak Didara? Kita dengar ya berita terbaru Nora Aritonang versus Tuan Logika. Yang mana Tuan Logika berbicara dengan perempuan satu ini, nanti mulutnya tiba-tiba terstop dan Aritonang ini memfitnah orang Kristen. Kita lihat ya. Itu si Faruk ya. Tidak suka. Kau telah memfitnah orang yang sudah meninggal. Bagaimanapun perbuatan kau, entah sama saya kau tidak ada masalah, entah ada masalah saya tidak tahu. Yang saya tidak suka, kau telah memfitnah orang yang sudah meninggal, satu. Kedua, kau memfitnah istri Kang Dito, kau katakan seorang pelacur. Tapi terserah, Kristen-Kristen di sini dengan bangganya mempunyai orang seperti ini menginjak kitab kalian, itu kalian bangga. Nampak kalau kalian punya kitab ini hanya aksesoris. Tahu? Lihat ya, orang ini penghujat memang betul ini. Orang ini memang kalau saya lihat punya wajah saya nggak tahan orang ini. Ya, perhatikan ya. Kurang ngajar dia memang orang ini. Diinjak, diludahin sama logika. Ketika logika minta maaf, kalian maafkan. Karena kitab suci kalian bagi kalian tidak ada artinya. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Kalian anggap logika benar. Karena kebencian kalian. Bangos pakai waktu lah. Kenapa kau? Kenapa kau binatang? Dasar Kan udah janji. Iya kan udah janji. Satu, kita sesama muslim. Kristennya dipinggirkan dulu. Sesama muslim apa kayak begini? Yang memfitnah istri kamu gantian. Bang Os gantian. Kan saya udah dengarkan Bang Os. Oke. Adil. Udah Nora. Sesuai kau udah berjanji sama aku. Kau kan sama-sama waktu. Kita kasih si logika. Ya itu mulutnya kerap. Ya dengarkan adik ya. Mulut ya, mulut ya. Ini kenapa mulutnya kayak gitu ngomong? Kenapa dia Bang? Ngelek dia. Itu kenapa dia mulutnya gini? Itu tadi gitu serius Nora. Oke. Tenang lu ya. Oke. Langsung ke konteks yang kau yang suka memfitnah kau. Oke, yang pertama, ya. Siapa yang tidak
tidak sakit hati apabila dijadikan tumbal? Siapa yang tidak sakit hati apabila memang dia sudah menjadi target? Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak memiliki perasaan yang hancur gitu saat kita begitu mencintai seorang gurunda, menyayanginya, yang mendukung dia sepenuh hati tanpa embel-embel lain. Itu bisa kita lihat dari netizen yang tidak dibayar sepeser pun, tapi mereka menunjukkan cintanya kepada gurunda. Mereka hari-hari menghina, menghujat logika, mengatakan kafir dan lain-lain. Untuk apa? Untuk cinta kepada gurunda. Ada nggak dibayar itu? Jadi tidak semua harus dibayar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini dulu. Gimana ini Bang? Giliran saya. Giliran saya kenapa bisa? Kasih dia Nora. Santai Dinda, ini saya jawab semua. Oke, ini dulu, sabar dulu. Lihatlah ini mukamu itu Nora. Ya makanya coba. Udah hilang cahaya ilahi dari wajahmu, makanya sabar dulu. Saya lanjut ya Bang ya. Oke. Jadi di saat itu Bang, setelah disuruh dengarkan dulu, ya. Setelah itu apa? Mereka buat framing, ya. Mereka ceritakan saya di rumah mereka, sehingga saya pengen banget tabayun kepada mereka. Lewat WA nggak direspon Bang, sampai ada yang dari Bang Dewa yang menyalurkan saya untuk bisa jumpa dengan Juma di Sahabat Juma. Nah setelah saya sampai di situ ingin tabayun, tahu apa yang terjadi? Cuma nggak mau tabayun, yang ditanya apa? Benar nggak kau logika menginjak Bible? Ini orang munafik, dia tahu tapi sok-sok nggak tahu gitu, masih bertanya. Karena saya waktu itu masih saya tanya lagi, saya bilang, oke Bang boleh saya jawab? Jawab dulu logika. Itu video tersebar Bang, sampai 3 kali dia bilang, sekarang kau jawab dulu, benar atau tidak kalian kau menginjak Bible? Pada waktu itu saya menjawab, oke kalau memang kalian tidak mau mendengar penjelasan saya jawab, benar saya menginjak Bible. Setelah saya ngomong gitu Bang, tahu apa yang dikatakannya? Turunkan orang ini, turunkan. Dia sudah mengakui apa yang dia lakukan. Setelah saya diturunkan, dicampakkan keluar Bang, maka dia berteriak Bang, mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, ribuan orang, saya perintahkan kepada Kapolri, kepala kepolisian, netizennya Bang Zuma, tolong tangkap orang ini supaya membusuk di penjara. Bangsat nggak itu? Masa muslim tabayun seperti itu? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, masalah Anda katakan saya itu memfitnah Juma, memfitnah yang lain, ya. Saya jawab tidak, ya. Juma lah yang telah pertama kali memfitnah anak istri saya, membawa anak istri saya. Mereka lah dulu yang bawa anak istri saya. Tunggu dulu logika. Ada nggak kau di situ? Karena kalau memang nggak ada, kalau memang nggak ada buktinya, biar aku yang sendiri ngajar si Nora. Ada nggak kau mengatakan itu? Mengatakan mana Bang? Ya memfitnah apa tadi? Yang kau bilang tadi barusan. Ini saya jawab Bang. Saya jujur, gak usah takut Bang. Saya menjunjung tinggi kejujuran. Tenang kau Nora, kau yang kupikir nanti. Saya orang jujur. Ya apapun baik dan buruk saya akan jujur. Dan semua ini mengatakan kepada berfirman kepada umat Rasulullah SAW, katakan yang hak jika itu hak, katakan yang batil jika itu batil. Nggak usah takut, saya jujur di sini. Ya jadi kenapa Tuhan logika sampai katanya memfitnah istri Juma, istri Dito, itu mengatakan istri Dito pelacur, mengatakan istri Juma bla 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 bla. Karena apa? Mereka dululah yang telah pertama kali membawa anak istri saya Bang. Jadi ini kecilnya saya nggak usah cerita lebih dalam Bang. Ada pengikut Juma yang naik ke rumah mereka bertanya, Bang Juma, katanya logika mau ditangkap supaya membusuk di penjara, kok belum jalan? Tahu nggak apa jawaban dia? Saya kasihan sama anak istrinya. Kasihan, kurang ajar kan, masa kasihan seperti itu? Ya, nah masalah Dito, pada waktu itu si Dito, dengarkan dulu, saya menjawab. Dengarkan, saya mau jawab. Diam dulu Nora, satu-satu dong. Nanti naik lagi, nanti guru BP mengatakan koma saja tidak kondusif. Astagfirullah. Betul, itu tidak hoax. Satu-satu dong. Saya jujur di sini. Di pengadilan saya jujur, di mana saya jujur. Satu-satu dong. Dulu, gimana ya? Saya menjawab soalnya Bang, saya selesaikan menjawab, baru selesai. Nanti Kesempatan dia Nora. Kasih kesempatan dia Nora. saya selesaikan dulu. Tutup mic-mu.
mic-mu, siap. Pas ngatur. Kali setan sedang bertengger di dada. Oke, saya lanjut ya. Siap, lanjut lagi, Kak. Silakan suruh dia putar. Silakan dia suruh putar video di mana saya mengatakan istri Dito itu pelacur. Pasti kalian akan melihat si Dito lah yang menyuruh saya. Kenapa kau nggak berani fitnah istri saya? Kenapa kau nggak berani nyerang istri saya? Maka pada waktu itu saya langsung refleks, langsung katakan istri kau pelacur, istri kau ini. Karena saya nggak bisa disebut gitu kan bang. Dito sendiri yang nyuruh. Kenapa kau nggak berani menghina istriku? Kenapa kau nggak berani menghujat istriku? Kenapa nggak berani? Takut. Istri kau pelacur saya katakan. Itu jelas bang ya, karena dia yang nyuruh. Makanya kalau lihat bukti itu tunjukkan videonya yang lengkap supaya kalian tahu Dito lah yang menyuruh saya. Yang terakhir tentang menginjak Bible. Ini yang terakhir saya jawab bang. Terakhir, siap. Kalau kita bawa ini ke hukum kan udah tahu nih, menginjak ini konsekuensinya hukum, betul? Iya, Betul. Saya, kau benarkan nggak Zuma menginjak ayat kitab suci orang Kristen? Ayat Matius 11 ayat 28 diinjak-injak, diolok-olok tuh sebelum diinjak. Matius 11 ayat 28 dibacakan. Oh ini maksudnya adalah seorang tukang kusu. Oh ini maksudnya adalah tentang orang-orang yang ini. Apa itu? Kuli bangunan. Setelah diolok-olok ayat itu, setelah dibaca diolok-olok, dilempar, diinjak-injak. Waduh. Diinjak oleh si Juma. Setelah itu diludahin oleh si Sugi. Waduh. Oleh mereka. Penista rupanya kau. Kenapa menista? Benar kok itu? Itu benar. Tunggu. Wijaya mengatakan Saya habis ini giliran lagi. Habis ini giliran. Satu-satu dong. Ini rekamannya terputus. Jadi yang kirim saya ada minta lagi kiriman terbaru. Kita tunggu saja. Tapi begini, tadi Papa Jahat dicari sama orang anggota APN. Saya kasih lihat ya. Nanti orang saya kasih ini Papa Jahat. Kemarin lagi yang ada di Liwiliang kini. Oten. Nah, dia cari Papa Jahat. Ini orangnya ada ini. Mana orangnya? Hai Papa Jahat, kau di mana kau Papa Jahat? Makan kau Papa Jahat. Makan kau Papa Jahat. Otak kau jahat. Makan kau. Oh ini. Ya, Daus. Oh ini orangnya. Ya. Oh. Hai Papa Jahat, kau di mana kau Papa Jahat? Makan kau Papa Jahat. Makan kau Papa Jahat. Otak kau jahat. Ya elah 3 menit kutumbangkan ini orang Pak. 3 menit kutumbangkan ini orang. Serius. Pisang berarti, batang pisang. Ya elah. Yang kutakutkan adalah ketika aku bertindak action, yang kutakutkan hukum aja sih. Nanti jadi istriku jadi janda, anakku jadi ini. Serius. Gak pernah aku takuti manusia. Pak Bom segera begini 2 menit. Serius. 2 menit. Bangunnya dia. Susah bangunnya Pak. Dijaga aja Pak. Maksudnya 2 menit dijatuhin aja. Iya Pak. Kenapa sih Pak? Kenapa kalian band-band saya kah? Sabar Pak, namanya Pak. Bapak aja tadi, Bapak kan nunjukin data kena ban. Napas aja kena ban Pak. Boro-boro nunjukin dalil. Napas kentut aja di sini kena ban, tuh kena ban. Tadi aja buka itu di ban kan kurang hancur. Iya. Aduh, ganti akun Pak, yang lebih dahsyat lagi Pak. Ada yang typing, ingat CP, harus milih Yesus dari istri tercinta. Yes juga sih, tapi lihat dulu sudut pandang mana dulu. Alah. Terus masukmu aku tidak bermain cantik gitu, sehingga istriku nanti jadi jandos. Gak mau saya. Aduh, nanti kalau cukur-ukuk nanti burungku gimana dong? Bahaya kau. Ya, saya udah minta video dulu di PPJ, video yang lengkap. Oke. Iya. Ibu Winef. Jadi kenapa ya terjadi serang menyerang di antara mereka?
Nggak sadar mereka Tuhan kita sudah bekerja. Fulus. Masalah fulus itu. Sudah bekerja Tuhan kita. Yang selama ini Yoyoy. hujat. Nggak sadar mereka. Iya. Kita tinggal lagi melihat kalender. Sekarang sudah iya. OTW tanggal 8. Tinggal coreng satu nama hilang dari muka bumi. Itu kata Tuhan kita itu ya dan amin. Biarkan aku berperang dan kau hanya akan melihat saja. Itulah sekarang ketawa kita kan. Bertiga itu tadi itu dale semua itu. Dale. Iya, benar. Dale semua itu. Emang hostnya Islam. Islam itu Semar Pawung itu. Islam juga. Islam itu. Islam itu. Faruk itu. Semar Pawung itu. Ternyata Dale. Dale semua itu bang. Kan kau dari situ bang. Nah, kayak kau lo dulu itu. Kalau Bang Kevin masih di sana, aku yakin dia gabung di situ. Gak mau orang aku udah cerdas kok. Iyalah. Si Mainang Sarget. Dan itu berkelahi sekarang. Itulah loaknya. Semua penghujat Tuhan Yesus itu. Iya. Gimana Pak Kalau Bombom? itu bilang apa menghujat Tuhan Yesus? Kalau Faruk Marpaung ada fitinya. Faruk Marpaung dia bilang apa? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya waktu dia mau disalib? Tuhan apa seperti itu? siapa ngomong? Itu sih hostnya itu ada fitinya bang lewat di Wamalku. Ku tonton. Bukan lewat, ada yang kirim. Di satu sisi dia mengatakan aku tidak ingin menghujat, satu sisi dia menghujat gitu ya. Nah itulah. Jadi tadi Bung Minep itu yang nama tadi apa Kambion itu Kambuan itu kan pernah masuk di channel saya. Di komen saya juga pernah bahas kamu. Yang dengan Ibu Minep kita sama-sama baru Ibu Minep marah-marah orang tua yang mukanya perutnya gemuk. Iya di bapak orang kei kayaknya ya. Dia buka aja akun TikToknya dia mengatakan dirinya bapak kok. Iya di sini juga ada. Itu sudah juga dia masuk di CP ini. Tak laku pak langsung dibuang. Dia sudah penghujat ini Pak Aza Arab sudah pernah kami buka bareng ya Pak Aza Arab ya. Kita dengerin lagi ya si Daniel siap. Nih. Ya kita dengerin, saya nggak bisa buka. On cam kau. Belum bisa baru ini. Jadi follow ya di follow ya. Di follow ini. Ya kurang sedikit lagi. Sudah 600. Tinggal 300 lagi cukup. Kita dengar aja ya suaranya nih. Mereka saya lihat udah mulai pakai nama Bapak. Kapan rungkatnya komal kau begini kalau tidak on cam? Gitu. Ada aja Bang CP ini. Itu tujuannya. Tolong ya jawab naik ke atas si Bom. Mereka selalu tanya saya dari dulu CP. Kembuan Kristen apa Bom? Mereka selalu tanya CP juga di bawah. Pak Kembuan ya. Kita dengerin. Gitu, jadi saya kan udah bilang ke Bom, mereka selalu tanya saya dari dulu CP. Kembuan Kristen apa Kristen sejati? Kristen 100%. CP tuh. Di bawah-bawah lu CP. Aku di bawah. Saya di bawah-bawah Ojo gitu mas. Aku ojo dibawa-bawa. Harus lembut dong, kan Kristen dia. Ojo dibawa-bawa, re. Jangan begitu dong. Narasi Pak Kembuan ya. Kalau orang Papua bilang Siki Kopu susah sudah. Gitu, jadi saya kan udah bilang ke Bom, mereka selalu tanya saya dari dulu CP. Kembuan Kristen apa Kristen sejati? Kristen 100%. Nah. Kristen kan pengikut Kristus, tapi dia nggak percaya Yesus. Gimana? Yesus, iya. Nah, kalau ada orang Kristen yang bicara jujur malah dibilang sesat dan bidat aneh. Ya karena ini orang-orang Kristen ini udah dicokokin bertahun-tahun, berpuluh tahun seumur hidup dia, nggak pernah diprotes. Nah, ini kalau lagi pelayanan begitu, boleh orang angkat tangan. Kalau di pendeta nggak boleh, dipanggil satpam disuruh keluar. Nah, berterima kasihlah karena ada TikTok.
BANSAT banget. Iya. Ya ampun. Jadi begini kan, menghujat banget. Dengar. kayak pendeta termasuk salah satunya ya, salah satu contoh pendeta Bombom. Dia kan mengaku ahli Alkitab. Tetapi ya, dia tidak bisa bahasa Yunani, tidak bisa bahasa Yunani. Kok bisa dibilang pendeta? Kalau kami di Muslim, kita bisa dikatakan ustaz apabila dia bisa membaca Al-Quran. CP diamkan dulu si Zuma tuh CP. CP didiamkan Zuma, ntar gue di ban lagi. Zuma berisik benar. Tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa. Karena ada TikTok. Yang ini ya, yang ini yang bicara ya. Iya, dengerin. Iya. Jadi begini kan kemudian. Iya. Kayak pendeta termasuk salah satunya ya, salah satu contoh pendeta Bombom. Dia kan mengaku ahli Alkitab. Ahli Alkitab. Pendeta. Tetapi ya, dia tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani. Kok bisa dibilang pendeta? Kalau kami di Muslim, kita bisa dikatakan ustaz apabila dia bisa membaca Al-Quran. Kalau dia mendapatkan gelar ulama, maka dia harus wajib ya mengerti bahasa Arab, bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Mana ada ulama di Indonesia ini yang tidak paham bahasa Arab? Nggak ada satupun ulama. Kalau sudah mendapat gelar ulama, pengakuan dari masyarakat, maka dia otomatis bisa mengartikan bahasa Arab. Kalau sebatas membaca, maka digelar ustadz aja. Seperti itu, Pak. Sementara Bombom membaca. Anak buah Pak Bombom lagi ngejelekin Pak Bombom. Alkitab nggak bisa, bahasa Yunani, bahasa Ibrani nggak bisa. Apalagi mengartikan. Kok bisa mendapat gelar pendeta? Itu gimana itu Bapak? Silakan. Nah, saya ingat Bombom ya. Saya ingat Pak Bombom sebentar. Ini kasusnya ada Pak Dhani waktu itu di StreamYard ya. Pak Dhani kan langganan di StreamYard-nya Bombom ya Pak Dhani ya. Waktu itu saya itu lihat di YouTube ya, di channelnya Bombom itu. Terus disematkan komar StreamYard-nya. Dia memberikan satu soalan tentang ayat Al-Quran itu, bahwa tentang ketika kamu menyebut nama Allah itu janganlah bersuara dengan keras. Nah, dia membawakan satu hujah kenapa orang Islam itu malah bikin toa gitu. Nah, saya suruh baca ulang itu ayatnya. Coba Bombom ya, saya kan masuk ya. Waktu itu ada Pak Dhani, kalau nggak salah Pak Dhani di sana, Pak Dhani itu menjelaskan saya nggak ngerti maksudnya Pak Dhani itu, sampai Pak Bombom itu masih kasih ayat itu aja gitu. Saya suruh baca ulang itu, bacakan ulang itu Pak Bombom. Ini kan pertanyaan dari Pak Dhani tadi, ayatnya itu. Contoh para apologet yang kayak si siapa Billy Lin, Billy apa itu pokoknya semua, dan banyak yang ngaku-ngaku Triwira, maka bahasa Yunani kadang-kadang itu orang lihat keluarin di pokoknya teks asli lah, terjemahan tete bengek, mereka bilang lu bisa ngomong nggak bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Cuma si Billy Lin, saya bisa. Saya kasih dia waktu itu doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani. Dia ketar-ketir. Nah, itu kadang-kadang mereka suka berbohong loh gitu. Bang heran nih orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku penginjil katanya apa semua. Nah, mereka mau cari kemenangan itu, kebenaran buat apa? Kebenaran bohong, halusinasi gitu. Kita kalau nggak tahu ya nggak usah jawab. Tadi aja sama Bombom, iya, kamu yang benar deh, saya salah gitu-gitu kan. Tolong, tapi saya minta 2 pertanyaan saya tadi dijawab. Dia cuma au gitu. Nah, masalah toa-toa, saya sebagai orang Kristen nggak mau pusing mau toa atau apa, ya biarin aja. Memang mereka punya pengajaran kayak begitu ya.
Kalau Anda terganggu dengan suara-suara itu, menjauhlah dari tempat itu. Atau pindah rumah gitu. Iya, tapi iya bener lucu emang. Jadi ayatnya itu ketika dibaca ulang, ya sebutlah nama Allah dalam hatimu, maka janganlah kau bersuara dengan keras. Nah itu dalam hati Pak Bom. Ya bagaimana kita bersuara kalau kita membacanya dalam hati, itu artinya bersikir Pak Bom. Kalau yang bersuara keras itu panggilan, hanya tanda untuk memanggil kita mulai beribadah. Gitu. Kan setiap agama itu punya panggilan yang berbeda-beda. Di gereja ada lonceng kan gitu. Ya memang saya pernah pergi ke Qatar, ke Dubai. Memang di sana nggak ada yang keras-keras loh. Jadi ya biasa aja gitu kan. Nah memang di Indonesia hampir semua gang kan ribut. Ya kita kan dari kecil udah biasa dengar itu ya. Ya biarin aja. Cuma kasihan yang bayi-bayi kali yang baru lahir kan terbangun gitu atau orang sakit. Mungkin ya. Cuma saya pergi ke Arab kok nggak ribut-ribut kayak ini ya. Nah, kedua masalah bom juga tadi. Saya bilang kalau saya ini beginilah begitu, ya tolong jawab pertanyaan saya. Wow, dia ribut-ribut aja kerjaannya. Oh berarti belum disebut apa dia ini apologet Kristen. Kalau apologet Kristen itu di ajaran kita itu harus merendah, panjang sabar, dua roh. Mereka nggak ada begitu juga dengan Luga. Iya. Tapi si Luga kok buat saya. Iya, memang. Mukanya cuma ya ini kurang ajar. Jadi hati-hati komal-komal kalau kemasukan racun ini. Bahaya, ngomong pelan-pelan. Dia pakai bawa Kristen soalnya, Bu. Dia mengaku Kristen. Kristen nggak percaya Yesus, so sampah. Ya iya. Tunjukin mukamu, tunjukin gerejamu kalau berani. Ya. Kalau masuk komal Kristen yang baru-baru kan, makanya itu hati-hati ya. Jadi manusia ini memang manusia sampah ya. Jangan dikasih naik lah komal-komal ya. Jadi itu ya. Jadi memang makanya Dani. Secara Islam. Tokoh atau ulama tersebut dia punya usaha, dia punya istilahnya mesin ATM, atau dia punya, kalau kami ustad aja ada mesin ATM ulama itu ada usaha terkenal. Jadi si Dani ini juga mulutnya cowong. Hati-hati juga. Oh iya, dia peliharaan jin itu, si Dani itu kan sudah ngaku dia. Iya, jadi jangan ini. Peliharaan jin. Iya, jadi jangan ini baik-baik sama dia. Nah, tapi ada lagunya si Logika. Nggak pernah percaya sama orang kayak gitu. Iya, si Logika menciptakan lagu baru untuk Zuma. Kita dengarkan ya. Lagu baru, mana lagunya ya? Oh nggak ada suaranya. Aduh. Bentar ya. Lagunya Zuma. Mana dia ya? Si Logika. Nah ini kita dengar ya. Lagu barunya Logika. Hanya semua selalu menghujat agama dari kawan Kristen. Ayo semua digoyang dong, tep-tep layarnya guys ya, biar sambil kita nyanyi.
Cuma kelaminnya biru di malam sunatan. Dokternya pun kabur entah kemana. Tapi bencana datang melanda dia Juma dan API selalu mengusir orang Kristen. Juma dan API pun tak tahu kemana. Kabarnya Juma kelaminnya biru di malam pengantin. Kuning menghias biru angkasa. Kelaminnya biru. Ayo semua mainkan suling saktinya. Cuma kelamin lu biru katanya logika. Ini khusus buat kurumba kita teman-teman ya. Dengan seorang Juma dan para API sengaja datang merusak toleransi. Penjahat agama bertopengkan sengaja datang. Aku kebohongannya agar tak ada lagi korban-korban berikutnya. Cuma kelaminnya biru katanya. Alidara. Mana ada Islam mau naik? Oh iya ya. Ya Kiai Meong. Gimana, sudah siap? Coba buatlah Komal ini edukatif. Iya, ini lagi mengedukasi. Edukatif misalnya Quratul Uyun. Oh begitu. Iya. Yang menambah wawasan. Oh, Quratul Uyun tuh ahlinya Pak Bombom. Mungkin ini menjadi bahan wawasan. Itu biarlah menjadi Komal yang sikapnya edukatif. Yang edukatif ya. Bu Winem, turunin guru BP nih. Winem. Nggak berani. Gak berani, gak kebagian bebong. Ini lagunya. Ngerayu nih. Ngerayu bumbu supaya jawabannya jangan. Nah, jangan gitu lagi. Kita tadi lagunya Zuma Kelamin Biru, sekarang lagu Uni Riva. Nah, kita duet. Duitnya habis buat benerin motor butut. Mau bang? Minta duit sana sini. Siang dan malam. Kalau nggak minta, anak pecean untuk mencari uang. Turun dulu. Ini si Rusita kok ngerusak. Bininya. Tunggu dulu Rusita, jangan ngerusak lah. Aku lagi rekaman ini. Oke, turun dulu di bentar ya. Anak. Enggak seru guys, merusak di awal lagi rekaman kan. Gimana sih? Oke, kita lanjut. Coba dilanjut nggak nih nyanyi kedua nih?
Liriknya juga gitu. Oh ini gimana sih? Oke, kita lanjut ya. Panas. Ini ngomongin hal yang berguna aja. 2025 kita lebih banyak bertumbuh ya, berbuah. Kita punya hati yang baru. Kemarin khotbahnya di gereja juga, yang lama telah berlalu ya, yang baru belum datang masalahnya ya. Ya, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang maksudnya ya, salah kutip aku ya. Jadi mungkin kita harus mempunyai terobosan apologetika nih. Visi apa nih yang kita harus kasih di tahun 2025 nih? Yang pasti Al Hayat punya visi tersendiri untuk bisa jadi terobosan di tahun 2025. Mungkin teman-teman apologet, apa yang mau Anda lakukan yang lebih baik membuat penginjilan di Indonesia menjadi lebih efektif? Cara kita berapologet, cara kita memberikan edukasi mungkin harus kita perbaiki ya. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih masukan. Kira-kira tahun 2025 nih kita harus bikin gebrakan baru dong, Palidara. Masa gini-gini aja dari tiap tahun? Kita udah bertahun-tahun berapologet loh. Masa nggak ada perkembangan apa gitu? Ada kemajuan lah paling nggak di tahun 2025 ini. Apa yang teman-teman harapkan nih dari visi tahun 2025 yang Tuhan kasih? Atau nggak ada? Supaya pengabaran Injil terus diperdengarkan, pengajarannya lebih ditingkatkan lagi supaya banyak jiwa-jiwa yang datang. Ya mungkin itu tujuannya. tahun 2025 ini sasaran target pertama daripada kita di sini adalah website ya. Pastinya website Apologetika ini saya sedang godok lagi, sedang kita doakan lagi. Memang nggak gampang, tapi itu adalah salah satu visi ya di tahun 2025 ya, kita mau bikin secepatnya karena mungkin ini hampir 75% ya, tapi kita lihat lah, saya belum tahu progresnya karena nggak setiap hari saya tanya, tapi itu adalah visi kita ya untuk website daripada Al Hayat ya. Kalau saran saya sebaiknya yang kita lakukan di online ini hanya membahas progres kita di online, tapi kegiatan di offline sebaiknya mulai kita kurangin untuk expose, karena saya melihat 2025 ini mereka memang punya target bagaimana kita apologet Kristen ini kena delik hukum. Jadi ada teknis-teknis dalam online itu tidak kita bicarakan tentang kegiatan offline. Itu aja dari saya. Thank you. Kalau saya dari dulu memang pelayanan saya offline dan online ini dibedakan, Pak. Sepakat. Jadi teman-teman yang offline ya di jalur 1 dan di jalur 2 ya, itu buat saya tuh jangan mau banci tampil. Ya, masalahnya adalah teman-teman di jalur 1 dan di jalur 2 ini ada yang sudah melenceng dari apa yang Tuhan kasih di dalam hidup mereka. Jadi pelayanan mereka itu bukan di sosial media, tetapi betul-betul di jalur kacang tanah ya, atau di jalur bawah sebenarnya. Tapi karena mereka pingin terkenal, pingin saya nggak tahu ya, kalau saya tuh nggak pingin terkenal tuh problemnya itu. Dari dulu gitu ya, jadi saya di dalam bisnis pun ketika saya sering sekali mendapatkan penghargaan
disuruh maju, disuruh tampil, disuruh speaker. Itu saya paling males tuh. Tapi mau nggak mau dipaksa. Kenapa? Kamu kan mendapatkan penghargaan, jadi kamu harus speak up. Kamu sih. Cuman saya nggak suka gitu loh. Anehnya begitu saya dari dulu itu. Nah, tapi ada orang itu memang dia suka terkenal. Dia suka kalau dikenal masyarakat luas, kan begitu ya. Nah, makanya saya bilang, kalau panggilan Tuhan di dalam hidupmu, itu harus kita bedakan dulu. Pelayananmu ketika kamu dipanggil dalam misi dan panggilan, terutama di dalam apologetika, itu kita mempunyai 3 jalur. Di jalur ketiga yang akan kita expose dan kita dorong cukup punya kekuatan adalah di sosial media. Nah, di media sosial itu pun Anda mempunyai beberapa pilihan. Kalau yang di jalur 1, jalur 2, jangan banci tampil, jangan tampil. Ya, beberapa ternyata diekspos pelayanan dia, malah akhirnya digeruduk, akhirnya pelayanannya ditutup, ya kan? Nah, saya mendengar itu beberapa, ya. Cuma selama ini saya tidak pernah mau bicara itu di media sosial, ya. Tetapi saya menyayangkan gitu, karena hamba-hamba Tuhan ini sudah dipakai Tuhan luar biasa. Percayalah teman-teman, upah kita itu bukan karena nama kita terkenal, ya. Justru semakin nama Anda terkenal di Indonesia, semakin Anda menjadi sasaran dan target penggerdukan dan penggerbekan. Saya kata Anda, ya, nggak enak banget. Kalau panggilan Tuhan di dalam hidupmu di tahun 2025 ini adalah tetap, ya, ada jalur 1 dan jalur 2, di jalur under, ya, di bawah, Anda jangan tampil di media sosial. Lakukan itu dengan setia. Tuhan akan memberikan upahmu pada waktunya. Percaya sama saya, ya. Upah kita itu bukan karena terkenal kita di dunia, tapi Tuhan itu memperhatikan setiap apapun yang Anda taburkan. Pelayanan pun sekalipun, kalau Anda dipanggil di desa-desa, di dusun-dusun, di tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang mungkin nama Anda tidak dikenal, siapapun, lakukan itu dengan setia. Ya, percayalah Tuhan akan memberikan Anda upah pada waktunya. Nah, ketika Anda masuk, kalau panggilan Anda itu di jalur ketiga, seperti yang CP lakukan atau saya lakukan atau beberapa teman di sini kita lakukan, maka ada konsekuensi, ada resiko yang jauh lebih besar. Ya, karena jalur ketiga ini adalah jalur bongkar, yaitu jalur membongkar ajaran Islam, dan ini tidak boleh sembarangan. Ya, bukan boldness, keberanian, tapi juga Anda harus punya wisdom. Anda harus tahu, Anda harus bisa main cantik, Anda harus tahu bagaimana resiko-resikonya. Ya, jangan bodoh teman-teman, sama seperti ketika kita berbisnis. Kalau saya mengeluarkan capital sekian ratus juta, saya sudah pastikan resiko yang saya terima tidak kembali modalnya sekian. Itu kita bisa absorb nggak kerugian itu? Kalau Anda tidak bisa pikirkan kerugian Anda nggak tahu sampai di mana Anda bakal mempunyai resiko ini, jangan masuk gitu loh maksud saya. Ketika Anda sudah mulai masuk, ya, maka Anda mesti tahu bahwa kalau saya melakukan langkah A, berarti ada resikonya seperti ini. Kalau ini terjadi resiko seperti apa yang harus saya lakukan, Anda harus sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Nah, kebanyakan apologet itu nggak punya nggak punya mindset to manage, risk manajemennya itu nggak ada, manajemen resikonya nggak ada. Ya, Anda harus punya tahu ini kemampuan saya. Misalnya Pak Puteh, ketika Pak Puteh misalnya open camp, Pak Puteh atau Pak Bombom dan Pak Puteh melakukan sesuatu, Anda sudah tahu resikonya, betul Pak Puteh? Dan Anda sudah tahu kekuatan Anda punya power, Pak Bombom punya power, Anda punya power. Tapi kalau bagi teman-teman, power keuangan aja nggak punya. Secara keuangan masih minim. Ya, hidup bulanannya masih ngos-ngosan. Anda tidak punya koneksi, saya kasih tahu Anda nih ya. Koneksi kepada jalur orang dalam. Kalau terjadi resiko, itu bisa bantu Anda. Anda nggak punya ke sana. Lalu Anda terjun bebas, sama aja Anda menerjunkan diri ke dalam jurang, begitu teman-teman, maksud saya. Ya. Seperti anak bata lah, kan begitu. Ya itu maksud saya. Nyangkut, langsung nyangkut. Kita sudah beberapa teman kita lah yang sampai sekarang tidak bisa bicara. MKC misalnya, ya, Pak MKC itu jauh-jauh hari sebelum itu sudah sebenarnya di luar itu sudah ada hal yang kita bicarakan yang supaya hal itu, resiko yang dia terima sekarang itu tidak terjadi. Tetapi dia menggampangkan hal itu, ya, nggak apa-apa itu, ya, nah dan sebagainya.
Kemudian beberapa teman kita, misalnya selain Pak MKC, Pak Yusuf Manubulu. Pak Yusuf Manubulu itu 1 tahun tidak bisa bicara. Ya. Sekarang beliau sudah ada di Australia. Pak Gracia Pelo sampai tahun 2025, tahun ini masih tahanan kota. Dia belum boleh keluar. Dan dia nggak bisa bicara apa-apa. Nah, jadi Anda harus tahu bagaimana, sama seperti kita berbisnis, Anda harus tahu kekuatan kemampuan ekonomi sekian. Kemampuan kekuatan politik saya sekian. Artinya apa? Anda punya channel-channel, kalau terjadi sesuatu, Anda harus punya backup. Nah, kalau Anda tidak punya hal seperti ini, dan Anda terjun namanya, Anda terjun ke dalam jurang. Ketika terjadi sesuatu, Anda telepon sana, telepon sini, bla 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 bla. Nobody can help you. Iya, persis. Itu loh problemnya. Ya. Persis. Nah, kenapa? Karena apologet Kristen ini, kita belum punya suatu wadah organisasi, ya, yang bisa mensupport baik secara hukum maupun secara pendanaan. Nah, itu yang sedang kita godok di tahun 2025. Ya. Nah, kenapa? Karena memang ranah hukum di Indonesia itu jauh lebih berat diterima oleh kita. Mereka sampai sekarang Nora Aritona masih bebas-bebas aja itu congornya. Ya. Hesti Sinaga masih bebas-bebas aja. Si siapapun, si Zuma pun sampai sekarang masih berkelereran. Secara hukum, they are untouchable. Ya. Nah, karena itu teman-teman, jangan Anda melangkah sesuatu tanpa mempertimbangkan resikonya, cara pencegahannya. Ya, saya pun beberapa kali kebobolan. Kenapa? Karena saya terlalu percaya sama orang Kristen. Saya pikir everybody is good. Ya. Jadi itu yang harus kita berhati-hati sekali. Ya, tahun 2025 ada langkah-langkah yang sedang kita godok. Ya. Mungkin saya dengan Edis yang di sini kita sedang berbicara bagaimana caranya supaya apologet ini menjadi lebih efektif. Ya. Lalu dia kata, Mbak Sofi kenapa nggak mau tampil wajah? Saya bukan mau tampil wajah. Pertama, saya nggak suka dikenal orang. Saya nggak bebas. Ya, kemana-mana orang kenal. Seperti ini saja saya sudah terkenal di sini, teman-teman. Everybody wants to meet me. Semua orang mau ketemu dengan saya. Ya, ketika mereka melangkahkan kaki datang ke sini, pertama kali mereka saya pengen ketemu dengan Bu Sofi. Ya, nah jadi saya nggak usah tampil wajah. Saya sudah terkenal di sini. Nah, permasalahan saya tidak nyaman dikenal di mana-mana. Ya. Nah, kedua, saya masih punya keluarga. Yang saya lindungi bukan saya, tapi yang saya lindungi adalah kepentingan banyak orang yang ada di belakang saya. Ya. Nah, akan ada waktunya ketika nanti saya akan membuat podcast. Mungkin rencana kita akan kita bikin podcast ya, teman-teman dukung di dalam doa. Kita akan bikin satu studio di sini supaya kita bisa melakukan podcast apologetika dengan teman-teman apologetika dari Indonesia maupun dari Amerika ya, untuk kita bisa melakukan satu siaran langsung apologetika dengan lebih efektif, dengan lebih menggemparkan Indonesia pastinya ya, dengan lebih menggebuk lagi dan secara ilmiah. Nah, cuman problemnya begini ya, materi-materi yang di Amerika ya, materi teman-teman apologet luar negeri itu terlalu sophisticated. Bahasa Indonesianya apa tuh sophisticated? Terlalu canggih materinya. Ya, contoh kalau misalnya materi sejarah saja dari Gugat atau dari Rabjono misalnya, kalau kita bawakan di dalam TikTok atau YouTube, itu nggak nyampe di otak mereka. Berat. Ya, ini saya sudah membaca, saya sudah melihat, ya, saya punya materi-materinya J. Smith, ya, saya punya materi-materi dari teman-teman apologet luar, tapi itu terlalu, kalau kita sampaikan itu, ya sedikit-sedikit kita memang mengedukasi, ya maunya kita tuh apologet ini maunya tuh tampil dengan mengedukasi kan begitu kan. Tampilannya canggih gitulah, ibarat tuh materi-materi yang kita sampaikan tuh materi berbobot misalnya, seperti materi-materinya Munim Siri misalnya. Pak Munim Siri sudah saya undang secara formal ya, tapi mungkin beliau tidak menanggapi email saya ya. Saya sudah email beliau, Pak kalau bisa berdialog dengan kita Pak secara ilmiah, secara sejarah ya, karena beliau tuh profesor ya, dia asisten profesor di sini nih di Amerika sini ya, dia di Center State-nya ya. Tetapi
Mungkin beliau tidak mau masuk di dalam perdebatan itu. Mungkin saya maklumi juga ya, karena ada beberapa resiko lah yang beliau terima karena beliau kan masih Islam, betul? Nah, Iya. tetapi materi-materi yang berat itu, materi sejarah, bukti-bukti arkeologi, kalau saya mulai edukasi, orang pasti pada tidur, teman-teman. Karena buat mereka tuh berat. Iya, lebih orang Indonesia tuh lebih suka yang kayak materi-materinya Pak Bang Edi, yang materinya tuh ringan, materi-materinya CP, yang materi-materinya Pak Bombom, yang binatang-binatang melata. Kenapa? Karena itu materi yang ringan, penuh dengan kelucuan, kita bawakan dengan cara kelucuan. Kenapa? Karena itulah yang nyampe di otak mereka. Karena 85% Muslim Indonesia itu memang tidak tahu bahasa Arab, teman-teman. Ya, mereka tidak bisa bahasa Arab, taunya hanya mengaji, mereka tidak tahu hadits atau tafsir, ilmu-ilmu seperti itu mereka tidak ngerti, apalagi Alkitab, sok tahu tentang Alkitab. Yesus mengajarkan merampok, mereka nggak tahu itu artinya secara rohani apa itu. Ya, kalau kamu masuk ke rumah orang, kalau kamu mau merompak, bukankah kamu ikat dulu orang kuatnya, itu bicara peperangan rohani di situ. Nah, mereka nggak nangkep hal kayak begini karena mereka tidak pernah bisa membaca Alkitabnya orang Yahudi. Cara pandang orang Yahudi mereka nggak ngerti itu, buta sama sekali. Nah, mungkin hal seperti itu yang kita edukasi. Nah, makanya saya bilang tahun 2025 kita sedang berpikir ya bagaimana caranya materi-materi ini bisa sampai menjembatani. Jadi bahasanya tuh kita turunkan dari materi yang benar-benar ini hanya orang-orang kelas S3 ya, doktor. Itu sekelas doktor, materi-materi arkeologi dan apa yang dipaparkan oleh J. Smith dan teman-teman itu sebenarnya materi S3, sekelas doktoral. Itu kita turunkan ya derajatnya supaya itu bisa nyampe ke masyarakat awam di Indonesia. Nah, itu yang beratnya di situ. Karena masyarakat awam ini nggak tahu apa-apa Pak Putih. Taunya begini nih. Quran adalah kitab. Nih saya dengar ya dari orang-orang awam, terutama yang mualaf-mualaf ya. Benar Bu. Quran ini adalah satu-satunya kitab yang diturunkan dari surga. Terjaga. Kamilah yang menurunkan, alhamdulillah ya. Kamilah yang menurunkan dan kamilah yang menjaganya. Quran ini tidak berubah titik komanya selafas-lafasnya dari sejak zaman Muhammad. Betul nggak? Orang awam, nih, betul nggak? Benar. Padahal itu secara arkeologi, secara sejarah keliru semua itu yang mereka omongkan. Kita punya bukti-bukti manuskrip perubahannya di mana saja. Kita punya bukti-bukti data-data manuskrip Anda, penyisipan kata-kata di dalam Quran di mana saja itu ada data-datanya. Jadi kalian orang awam yang taunya Quran adalah kitab yang tidak berubah, sehuruf-hurufnya, selafaz-lafaznya sesuatu, itu bohong. Itu orang awam itu yang ngomong gitu tuh kalangan orang-orang yang ngopi di warung kopi itu loh. Ya, orang-orang yang buktikan kok. Hapus corengnya kita bisa buktikan kok. Hapus coreng. Penyisipannya kata-kata di mana saja kita punya data-datanya manuskrip Anda. Kita punya data manuskrip Topkapi. Kita punya data manuskrip Sana'a. Ya. Anda tuh nggak, itu bahasa orang awam. Ya, kalau saya tanya mana Quran ini yang abad ke-7? Dia dengan pedenya itu yang di Medina itu Quran Asli. Mana Quran Asli abad ke-7 yang tulisan nggak usah dari langit deh. Kalau dari langit itu udah pasti bohongan, nggak ada. Tulisannya Utsman aja deh. Atau Said bin Tabit, manuskrip Utsman. Tulisannya tulisan tangan Said bin Tabit yang disuruh Utsman untuk mengumpulkan Quran ini, mana tulisan tangannya? Asli tulisan tangan Said bin Tabit. Quranmu. Nggak ada. Apa mana? Ya ngarang aja dari pelepah kurma lah, batu putih dan sebagainya, itu karangan Anda. Ya, jadi kalian mengatakan kitab ini tidak berubah sampai titik komanya, mana? Datanya mana? Ya, kalau kita manuskrip Alkitab, saya bukan hanya bisa tunjukkan manuskrip aslinya. Saya kasih ada link untuk mengakses kalau kalian bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Baca manuskrip aslinya. Kita masih punya mau Papirus 66, P72, P75 sampai kodeksnya kita ada lengkap. Dan itu semua nanti akan kita upload di website Al-Hayat kita. Ya, itu kerinduan saya untuk Anda bisa punya akses. Anda ngerti, terutama orang Kristen nih ya. Kalau orang Kristen awam, saya sama misalnya kalau saya ngajar. Bu, manuskrip. Gayanya pengen manuskrip. Saya pernah melakukan itu Pak Putih. Yeah. Salah satu kalau nggak salah persekutuan doa atau gereja ya yang meminta saya untuk mengajar mengenai manuskrip waktu itu. Saya punya materi itu 1000 halaman lebih dan itu pun 1000 lebih itu sudah saya rangkum, sudah saya sangat persingkat. Saya materi udah untuk awam sekali lah. Ya bukan secara mendetail bener-bener untuk materi sekolah STT, bukan. Itu bener-bener materi orang awam.
Supaya orang awam ini bisa mengerti dengan gampang bagaimana Alkitab itu sampai ke tangan kita. Mereka aja pusing, Pak. Makanya saya bilang, kalau untuk Anda penginjilan itu metodenya itu nggak usah sedetail orang berapologet. Ya, kalau Anda menginjili ibu-ibu di pasar, Anda menginjili pembantu Anda menginjili orang-orang teman-teman Anda yang ngaji aja tuh jarang-jarang, puasa hampir nggak pernah, baca Quran aja nggak ngerti artinya. Kalau Anda menginjili mereka, Anda itu nggak usah canggih-canggih amat, nggak usah pakai NRK, Hologos, Kai Hologos, Prostanteon, nggak usah pakai begituan. Ya, orang Kristen aja baca Alkitab bahasa Yunani, mereka tanya sama saya, itu bahasa apa itu, Sof? Itu bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru kita, bahasa Yunani, Koine Greek, aku bilang gitu. Orang Kristen aja nggak tahu, ya. Makanya saya bilang, kalau Anda menginjili metodenya, Anda itu lihat, ya. Anda mau pakai kail, Anda mau pakai pancing, Anda mau pakai jala, Anda mau pakai bom, Anda itu lihat-lihat dulu gitu loh. Ya, jangan Anda mau mancing satu ikan lele, Anda pakai bom. Mati dia gitu loh. Ya, langsung hancur. Nah, Anda lihat metode dalam penginjilan itu macam-macam, teman-teman. Ya. Ada orang yang bertobat hanya karena kesaksian hidup kita, betul? Saya hanya bersaksi, saya kalau menginjili saudara saya nggak pakai begini. Kamu tahu nggak, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya nggak pakai begitu-begitu. Langsung kena pret gitu, Bu. Iya, saya menginjili mereka, saya langsung bersaksi. Saya langsung menyaksikan, ini loh Tuhan bicara di dalam hidup saya. Ini loh kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Nggak pakai NRK, Hologos, Kai Hologos, Prostanteon. Saya nggak pakai begitu. Ya, nah karena itu metode kita di dalam kita menginjili. Anda harus pakai hikmat Tuhan. Mereka harus berkata bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi pinter-pinter, betul? Dia bicara mengenai hukum Taurat, dia bicara nubuat. Anda ngomong sama orang Yunani, kagak ngerti orang Yunani begituan. Orang Yunani itu dia menggunakan filsuf. Makanya Paulus tuh baca kitab mereka, dikatakan ada 3 minimal kutipan daripada filsuf Yunani yang masuk menjadi ayat di dalam Alkitab kita. Paulus mengatakan, bukankah tertulis di dalam filsuf-filsuf Yunanimu? Ya, ini loh yang kamu tulis. Jadi dia memakai pemikiran mereka untuk menyampaikan Injilnya. Nah, inilah kita pakai metode-metode ini. Anda harus mengerti, Anda harus mengenal. Dan hanya Roh Kudus yang bisa memberikan hikmat itu kepada kita. Bagaimana caranya Anda bisa menyentuh hati dia. Ada orang yang tersentuh hanya mendengar lagu-lagu rohani, teman-teman. Saya hanya mendengarkan lagu-lagu rohani dan orang itu tergerak untuk bicara tentang Injil. Nggak banyak ngomong. Ya, jadi cara metode penginjilan itu bermacam-macam. Nah, ketika Anda terjun di dunia apologet, memang Anda harus memerlukan pengetahuan yang tidak seperti biasa. Ya, saya kasih Anda contoh kemarin, Muslim ketika bertanya, Bu, apa sih itu firman? Ya, apa itu firman? Kalau kita menjelaskan sama orang Muslim, saya menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Sudah bahasa sederhana pun dia bilang, enggak, ini menurut Alkitab sabda firman itu perkataan, yaitu umum, definisi umumnya. Ya, nah saya kasih analogi sama dia. Kalau kamu tanya tentang apa itu orang gila, kamu tanya sama mantri sunat, saya bilang, dan kamu tanya sama dokter ahli bedah syaraf tentang apa itu definisi orang gila, pasti jawabannya berbeda, betul nggak? Pasti jawabannya berbeda. Kenapa? Karena mantri sunat tidak begitu paham apa itu definisi orang dikatakan gila. Mantri sunat mengatakan, ya orang gila itu adalah orang yang ngomong sama batu, sama pohon, dan sama tiang listrik. Tapi kalau Anda tanya sama dokter ahli bedah syaraf, apa itu definisi orang gila? Dia pasti dia akan menjelaskan berbeda sesuatu yang berbeda. Pasti akan menjelaskan lebih detail lagi. Ya? Dia pasti akan menjelaskan, oh itu karena syaraf neuronnya di otak itu tidak terhubung. Sehingga dia tuh bisa mendengar suara-suara, dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada, itu namanya schizofrenia. Itu artinya orang gila. Kenapa? Karena Anda tanya kepada ahli yang berbeda. Orang awam ketika menjawab pertanyaan, otomatis berbeda dengan dokter ahlinya ketika menjawab pertanyaan Anda. Itu sudah analogi umum, itu logika yang sederhana saya rasa. Ya, Anda tanya sama orang Kristen awam misalnya, apa itu Alkitab? Jawabannya pasti firman Tuhan, ya apa enggak? Sepakat, Bu. Iya, coba kalau Anda
Anda nggak percaya, Anda tanya tuh sama saudaramu yang Kristen, Alkitab itu apa? Jawabannya pasti firman Tuhan. Tapi kalau Anda tanya sama seorang apologet, apa itu Alkitab? Oh, kita jelaskannya lebih detail. Alkitab itu adalah perpustakaan kecil, terdiri dari banyak buku, bukan satu. Penulisnya terdiri, bukan satu penulis, 40 lebih penulisnya. Dan Alkitab itu merupakan tulisan kesaksian para nabi dan para rasul, yang dikanon jadi satu. Di mana tulisan para nabi yang mengandung nubuatan disebut perjanjian lama, dan tulisan kesaksian para rasul disebut perjanjian baru. Nah, kita akan menjelaskan lebih detail lagi, nggak segampang itu firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita ditanya, loh Alkitab itu kan tidak sepenuhnya perkataan Tuhan. Ada perkataan Paulus di situ, ada perkataan keledai di situ, ada perkataan setan di situ. Ya. Nah, kalau kita menjelaskan apa itu Alkitab, otomatis ada tulisan manusia, tulisan para nabi dan para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus. Pasti kita jelaskan lebih detail lagi. Tapi kalau Anda tanya sama orang Kristen awam, apa itu Alkitab? Jawabannya pasti firman Tuhan. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda tanya sekarang sama saudaramu yang Kristen, kalau jawabannya di luar itu. Ya? Anda tanya sama orang awam, apa itu Injil? Muslim jawabannya apa? Kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Loh, jawabannya di luar itu, saya cukur bulu ketek saya. Loh iya, coba Anda tanya sama orang Muslim, kalau jawabannya di luar itu. Betul nggak? Tapi kalau Anda tanya sama orang yang ahli kitab, si kita seorang apologet, itu ibarat ahli kitab. Jawabannya pasti tidak sesimpel itu. Apa itu Injil? Kita terangkan dari etimologi katanya dulu. Injil itu diambil dari bahasa ini. Artinya secara etimologi ini. Apa maknanya kita jelaskan. Betul nggak Pak Putih? Sepakat Bu, benar. Anda datang, Anda kena sakit. Ya, Anda datang ke dukun beranak. Oh ini Anda terkena santet ini. Ya, penyakit Anda ini penyakit yang kena santet, saya kasih Anda ramuan-ramuan, saya sembur Anda. Tapi kalau Anda datang ke dokter ahli, dia jelaskan. Anda ini terkena penyakit tumor. Dan ini sudah 20 cm. Ini pasti tidak dalam sehari. Ini pasti karena terjadi pembengkakan. Dijelasin itu lebih detail lagi. Karena Anda datang kepada orang ahlinya, begitu loh. Nah, saya herannya Muslim datang kepada kita jelasin ngotot ngeyel. Itu yang saya paling nggak suka. Makanya saya bilang, kalau kamu pinter ngajar, kalau bodoh belajar, itu moto saya. Kalau kamu lebih pintar daripada saya yang tanya sama kamu yang ngajarin saya, gitu loh. Ya, jangan kau tanya sama saya, kau merasa lebih pintar dari saya, kau ngajarin saya pula. Ya kau aja yang ngajar gitu loh, biar saya dengerin. Ya, nah itu problemnya, makanya jangan ngotot. Nah, Anda nanya sama orang yang bukan ahlinya dan tanya sama kita yang mempelajari lebih dalam. Dokter ahli bedah syaraf tuh belajarnya bertahun-tahun, beda sama dukun beranak sesuatu Anda. Ya, otomatis ketika Anda menanyakan sesuatu sama mantri sunat atau dukun beranak dan Anda tanyakan sesuatu sama dokter ahli spesialis, jawabannya pasti berbeda, solusinya pun pasti berbeda. Gitu loh teman-teman. Itu analogi yang sederhana aja. Ya, sama kemarin seperti Muslim tanya, oh ini Alkitab ini kan ada yang mengandung porno katanya. Ada Yehezkiel 23 lah, kitab Kidung Agung. Bagaimana ini dibacakan di gereja dan dibacakan kepada anak-anak? Ya goblok ya kamu yang tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Orang Yahudi ketika mendidik seorang anak, mereka itu mendidik sesuai dengan tingkatan usianya, tingkat umurnya. Saya kasih tahu Anda, kalau Anda punya anak bayi 3 bulan dengan anak 3 tahun, dengan anak umur 13 tahun, Anda kasih makan cara yang sama nggak? Beda. Goblok dong kalau bayi dikasih makan gado-gado. Bodoh sekali. Pasti anak bayi dikasih makan susu, betul? Di dalam gereja, antara kita mendidik anak, itu ada Sunday school, ada sekolah minggu. Bagaimana caranya Alkitab diberitakan kepada anak-anak kecil berbeda dengan orang dewasa yang memiliki bisa makan makanan keras, betul? Ya, ini bodoh sekali Muslim, cara analoginya tuh nggak masuk. Sedangkan kalian mengajarkan kitab Qurratul Uyun dengan Fathul Izar pada anak-anak usia berapa tuh? 12 tahun. Kita kan bodoh sekali, sedangkan kita tahu sekali anak usia sekian, nggak mungkin kita kasih seluruh Alkitab kita, betul? Ada Alkitab anak-anak sendiri yang pernah diajarkan hal-hal yang lebih mudah mereka mengerti. Contoh nama nabi-nabi. Abraham itu siapa? Punya anak, namanya siapa? Hal-hal seperti itu kita ajarkan lebih dulu kepada anak kecil sesuai dengan pertumbuhan kedewasaan tingkat rohani mereka. Gak mungkin anak kecil dikasih makanan keras gitu loh. Kok bodoh sekali kalian itu? Stupid.
pendidikan itu yang menemukan orang barat, teman-teman. Ya, sesuai dengan anak TK, lu ajarin kalkulus, modar kamu. Ya, pertambahan angka 1, 2, 3, tiba-tiba, bayangin ada anak TK, TKA, tiba-tiba kau kasih kalkulus. Tangen, kosinus, sinus, mana ngerti mereka, goblok. Otomatis ketika mengajar mereka harus dari dasar, betul nggak? Oh, angka 1, angka 2, tambah-tambahan. Nanti kelas 2, 3 mulai tambah-tambahan, mulai kurang-kurangan, baru perkalian, baru pembagian. Kan gitu caranya orang berpikir. Ya, begitu juga dalam pemahaman kita rohani. Secara rohani ketika kita belajar Alkitab, ketika saya dulu lahir baru, saya nggak sedalam ini pengetahuan tentang Alkitab. Saya tahu cuma ikut Yesus selamat gitu aja. Ya, nggak ngerti apa-apa. Saya tanya Yesus ini luar biasa. Allah dan Tuhanku dan Juru Selamatku. Dia bisa Allah yang pembuat keajaiban. Itu aja yang saya tahu dulu. Saya nggak ngerti bedanya Allah sama Tuhan apa, saya nggak ngerti itu. Ya, pemahaman saya tidak sedalam itu. Tetapi secara rohani perjalanan kita bersama dengan Tuhan, otomatis kita menjadi dewasa secara rohani. Makan makanan keras yang kita makan, otomatis apa? Kita lebih mengenal Alkitab, kita lebih mengerti. Itu kan berjalan sesuai dengan usia pertumbuhan rohani kita. Kok bodoh sekali kalian Muslim? Ini kitab ini dibaca dengan enggak, anak-anak punya Bible-nya sendiri. Otomatis sesuai dengan tingkat pertumbuhan rohani mereka kita ajarkan. Kok bodoh sekali kalian itu? Cara mendidik anak mereka nggak tahu. Gitu loh teman-teman, saya heran sama Muslim ya. Itu yang saya sampaikan dan semoga visi tahun 2025 hopefully saya akan open camp ya, saya akan open camp dan kita akan mulai untuk membuat channel-channel apologetika lebih bermutu, lebih berbobot dan lebih pengajarannya lebih bagus lagi ya, dan cara-cara kita berapologet lebih elegan lagi, dan penyampaian data-data kita akan jauh lebih valid ya, lebih valid lagi. Itu yang saya harapkan di tahun 2025 teman-teman, dan juga bagi teman-teman apologet untuk meningkatkan juga bukan hanya pengetahuan mereka tetapi juga wise ya, kedewasaannya dalam berapologet. Saya rasa sih itu sih yang ingin saya sampaikan. Bu, apakah hanya di broadcast di TikTok tidak open cam, Bu? Oh, semuanya Pak. Tenang aja Pak. Mantap, mantap. Ini baru kau rasa. Muslim, dengar. Open cam Ibunda. Keren Bu, mantap. Iya. Memang perlu orang-orang open cam. Ibu ini open cam. Oh iya dong. Udah sering open cam. Iya. Udah sering open cam buka data. Buka data. Jangan Bu, jangan. Betul. Ya, jangan dulu Bu, sabar Bu, sabar. Open cam buka data. Itu bagian dimaksud Bu Sophie, itu open cam itu begitu. Iya, iya. Bikin oret-oretan. Ini aku makan apa namanya? Kerupuk babi. Bukan. Kerupuk babi, bukan. Kerupuk kulit babi. Emping yang ditumbuk itu loh, aduh enak banget. Aduh, masih ada ya. Apa namanya ini ya? Dari beras ya? Ceplis. Dari beras. Yang dari beras ya? Apa Bang? Dari beras ya? Bukan, dari emping. Oh. Melinjo. Melinjo yang bulat-bulat itu. Tapi dia nih nggak jadi kerupuk yang harus itu. Bulat-bulat ditumbuk, digeprek, jemur. Enak banget. Bawain anak. Pak Bombom kenapa Pak Bombom? Ada Batak di Amerika. Selamat pagi Batak di Amerika. Baru Batak di Amerika. Baru Batak di Amerika. Baru Batak.
Baru Batak, weh, baru Batak. Nah, your connection is good, iya. Ada rara-raranya. Iyalah kepentingan ya. Maaf ya baru Batak ya. Kalau bersama-sama orang Batak kita, tapi kalau kayak gini ya nggak mungkin lah baru Batak. Nggak ada namanya. Maaf lah ya. Ya betul kan Bang ya? Ya mentang-mentang orang Batak dia, awak orang Batak terus. Mantap Bu, kita dukung Bu. Ini Kezia ada dari tadi Kezia. Nah, itu dia. Gimana? Ibu Sophie mau on cam? Hah? Nanti ikut tuh, Bang Cepi ikut tuh nanti. Jangan Tunggu. banyak jatuh cinta pada Ibu Sophie on cam? Yes. Oh, katanya. 25. Aku yang nggak sukanya tuh kenapa kalau kita on cam tuh harus selalu ready, betul nggak? Ibu mau on cam? Iya. Masalahnya gini, kalau on cam itu kita kan harus selalu ready. Paling nggak dandan dikit lah, rapi bajunya, betul nggak? Aku nggak sukanya itu, dan harus duduk lama-lama, itu aku nggak suka. Kalau kita begini mau dasaran kek, ya mau kagak pakai BH kek, lu kagak tahu. Iya, mau nggak pakai lipstick kek, mau nggak pakai celak kek, mau tarik mata di mana-mana kek, bodo amat. Kita pakai celak-celaknya putus separuh kek, habis celak setengah. Tapi kalau saya memang cuek, banyak saya besok gini. Kalau saya debat sama si Juma, saya akan on cam. Kalau saya debat sama si Juma, setelah selesai debat saya akan on cam. Tidak jadi tadi. Tadi anu Pak. Tadi anu. CP sama siapa tadi? Tadi malam. Iya. Tadi ada undangan resmi dari API kemarin sih. Cuman orang API ini mengundang saya debat sama si Juma. Tapi mereka gak bisa memberikan jembatan sama Juma. Aku sudahlah. Oleh sebab yang itu, seperti biasa, tantang menantang tapi tidak akan jadi. Kalah sebelum bertanding. Ntar dulu ya, aku mau berak dulu sebentar. Udah mulai keluar. Penyakitnya keluar, CP. Penyakitnya keluar. Tapi saya banyak yang protes juga, Den. Pak Putih live kenapa lagi tidur, lagi suka-suka di mana aja. Saya bilang, saya kan ada kegiatan. Cuma kalau lelah ya saya tidur aja. Tapi ya begitulah. Nobody perfect lah. Kesia, selamat pagi Kesia. Dari tadi sih sebetulnya dia nih. Jadi kayak sampai ketiduran deh. Kesia. Begini, tadi mic saya tidak tertutup. Saya tidur morok. Apanya Pak? Tadi mic saya tidak tertutup. Saya tadi tidur morok, ya? kedengaran. Ngapain sih Pak Bom kan segituin? Ketiduran gua. Panggil Pak Denny. Pak Denny awas lu ya. Awas lu ya gitu loh Pak. Jauh. Ngomong Pak Denny gitu. Iya, nginggau Pak Denny. Sudah sering tidur itu Pak Bom memang. Iya ya. Iya, aku pernah.
biasa terganggu dengan kadrun untuk kupret. Akun besarku masih ke ban semua ini. Masih ke ban. Makanya kita makanya absen dulu ya. akun besar saya simpan, saya nggak pakai ini. Yang 3 akun itu aku simpan. Yang tadi 10 kena ban lagi, aduh. Aku juga nanti kalau akunku yang besar sudah keluar, aku akan jaga-jaga. Menggunakan sembarang akun. Nanti habis akun ini sudah live, ku simpan nanti. Jauh-jauh ku simpan, gak mau lagi ku tongol-tongolin. Masuk garasi nih akun. Sayang sekali. Ini akun Ferdi Riyadi ya nama akunnya ya. Oh, CP41 ya. Oh, CP41. Luar biasa nih akun ya. Sampai sekian K penonton. Mungkin Ferdi Riyadi besok mungkin sudah bisa live juga. TikTok aku bagus-bagus loh, serius. Ferdi Riyadi Belum itu CP siapa, yang 12-12. Aku punya lah Ferdi Riyadi, aku punya itu. Nama aslimu itu ya? Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu itu nama asliku. Saya nggak dengar. Jangan kasih tahu. Saya nggak dengar. Nggak ada yang dengar kok bang. Yang di bawah ada yang dengar nggak? Nama Kristen Prince Ferdiansa siapa tadi? Ferdi Ardiansa. Iya. Ferdi Rumrewar. Enggak, katanya bang, padahal nggak denger bang, bantap bang, padahal nggak denger. Ibu ini punya siapa ini? Ulo Rumrewar. Ulo. Ada yang bilang Ferdi Sambo. Aduh. Halo, ang. Siapa di Kopal Besar ini? Winep. Siapa di Kopal Besar itu si ang itu? Dari tadi tuh bang. Iya. Turun. Tadi minta Langsung turun. mulai kojam dia bang. Ya, kita nggak tahu. Yang bilang si tangga. Aduh ada aja kelihatan. Siapa tahu dia apa kan tangannya kemana-mana kan, dia naik ke atas tapi jangan jarinya di bawah, nggak tahu ngapain, colok apa gitu, entah record apa nggak tahu kita. Dia di atas tapi jarinya di bawah, kita nggak tahu. Iya Record nggak apa nggak tahu. Iya dong. Kita harus waspada guys. Ya, kita harus waspada untuk mensiasati, menaati peraturan undang-undang dan rambu-rambu lalu lintas. Supaya kita nggak kecelakaan, apalagi ketika kita menikah jangan sampai kecelakaan dulu, nggak boleh, nggak baik gitu ya. Lalu lintas TikTok lagi heboh tuh di Zuma, lalu lintas TikTok. Iya. Ngomong itu nggak boleh nyambung-nyambung. Lagi ini ya, lagi apa? Ini banget ya, heboh. Perang saudara mereka. Lagi bersumpah. Nanti tanggal 8 salah satu petinggi API meninggal ibu. Iya. Ya aku nggak tahu sih siapa yang benar di antara mereka. Dua-duanya kan nggak benar Sejak bu. kapan Islam benar? Gue disumpahin katanya dalam seminggu mati kena azab, nggak mati-mati gue. Aku 24 jam nggak mati tuh. Malah makin sehat saya. Malah dibilang CP ketawa aja sudah menghujat. Iya. Berapa tahun yang lalu? Gue lihat tuh Sophia tuh, 24 jam. Allah nggak ada kok. Allah mau untuk Takutnya kalau kepala gua, Allah mau memelintir kepalaku ke belakang aja nggak bisa. Tapi lihat. Teman Kristen ngomong begini. Ngomong begini Lihat yang teman terjadi Kristen. sama mereka yang menghujat Tuhan Yesus. Akhirnya mereka sama mereka sendiri kan saling sumpah. Biarin aja. Aku mendoakan mereka itu sehat-sehat dua-duanya supaya ketahuan Allahnya itu doif kan. Enggak. Mereka juga nggak sadar loh. Yang terjadi bukan hanya sumpah, tetapi ada sumpah serapah juga. Mereka nggak sadar. Bukan hanya sumpah loh, sumpah serapah juga loh. Apalagi aduh, memalukan sekali. Yoi. Tahu lah aku mana yang betul itu antara si Ahmad Taufik sama Nur Ali. Pak Putih. Ya. Pak Putih. Sama-sama nggak benar lah bang. Nih pencari kebenaran nih. Alpukat kalau dikasih es dibikin ke kulkas rasanya
Masih bagus kok, Pak. Alamat. Saya kirim biar diuji tes. Selamat pagi pencari kebenaran. Yuk. Rasanya agak Muslim Kristo. Aku udah mau pergi nah. Islam ini. Kalian coba perbesar layar. Kamu mau ngapain? Kamu Islam apa Kristen? Ya enggak telaah lagi coba guys. Ini loh ajaran Rasulullah itu masa kayak gini ajaran hantu. Apa? Kamu Muslim Kristen? Islam. Muslim. Apa kau bilang? Muslim itu sudah pasti Islam ya? Gimana sih? Kok mereka nggak mau bilang Islam sekarang? Bilangnya Muslim? Itu seperti bulan sabit di atas masjid sudah diturunin. Bulan sabit. Nggak pede lagi dia. Lu nggak pernah lihat bulan sabit di masjid? Lu nggak pernah lihat bulan sabit? Bulan sabit di masjid sekarang diturunin. Udah sadar mereka. Penyembah Islam diturunin. bulan sabit. Iya, Islam diturunin jadi Muslim. Gitu maksud lo? Oh gitu. Islam apa Muslim? Muslim. Nah kan udah diturunin ya Islamnya. Begitu ya. Sekali lagi, Islam apa Muslim? Islam dan Muslim. Ya, berarti bulan sabit. Kalian yang bersulit kami. Bulan sabit kalian ya. Itu lambang itu. Halal bin Zakar. Halal bin Zakar. Zakar siapa itu? Udah tanggal 2 Januari. Ini si Rizal ini, si Rizal. Tukang tubles lubang bool ini. Rizal diopen kan udah. Udah kan nih, akun kurungkat nih 3 gitu. Gara-gara lu ya. Bubur. Aku pergi dulu ya teman-teman. Mau kemana Bu? Bye. Kerja lah. Tanggal 2 ya? Ibu Sophie, aku ke New York itu bulan Februari aku OTW nih. Sudah siap semua, tinggal gaspol aku. Kau DM dulu. Ke Florida. Kau DM gugat untuk masuk Zoom juga. Oke. Florida kan? California ya? Kau Amerika aja kok gak ngerti. Kemana aku mendarat? Ke Vegas. Las Vegas main judi dia nanti. Oh iya main judi ya Vegas ya. Lu udah tahu itu, ya? Oke. Bang CP di jalan-jalan ke sana ya. Pesawatku gratis kan? Maunya. Ya Allah. Masa bayar lagi? Masa kayak di sampingku? Kayak siri darah? Bohong lagi dia. Bang CP, kalau ada yang gratis gitu tapi ikutlah halan-halan ke sana juga. Oh iya. Aku mau bikin patung Liberty. Aku mau di atas bergelantungan aku. Ini praktis. Lompat aku dari patung Liberty. Hantu. Ya masalah guys. Apa sih kau ini? Kau Kristen? Kau Kristen apa Islam? Aku Islam nih, Allah kepada istri, Allah kepada. Ya udah on cam lah kau on cam, menunjukin apa kau? Ini loh, Allah kepada anak, jangan menghadirkan anak yatim piatunya ada ayatnya. Apa ini? Kayak apa sih? dia? Kamu mabuk apa sih? Ini kayak mabuk kecubung ini orang ini. Iya. Lu ngomongin apa sih? Gak jelas. Lu ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah merasakan semua jenis penderitaan yang dialami umatnya. Namun tidak semua umatnya mampu menghadapi dan merasakan penderitaan beliau.